Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua. Sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu sampai menjelang waktu isya nanti. Mudah-mudahan ibadah kita, baik sholat maghribnya, kajian ilmu, i'tikafnya, senantiasa diterima oleh Allah sebagai ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian kita lanjutkan tentang Kitab Ibanatul Ahkam, sarah daripada Kitab Bulughul Maram. Kita akan membahas tentang babul hissi 'alal khushu'i fi shalah. Bab tentang anjuran khusyuk di dalam salat ya. Bab tentang anjuran kita khusyuk di dalam salat. Jadi khusyuk ini adalah merupakan hakikat salat ya. Kalau bicara fikih itu bicara tentang syariat salat. Bicara sah, bicara tidak sah itu bicara tentang syariat. Tapi bicara tentang khusyuk itu adalah bicara tentang hakikat. Makanya sholat itu dibagi dua, ada syarat sah sholat, ada syarat diterimanya sholat gitu. Jadi kalau kajian fikih itu kajian tentang syarat sah sholat. Suci dari hadas besar, hadas kecil, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, terpenuhinya rukun-rukun, syarat sahnya, itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Tapi bagaimana sholat kita diterima itu kaitannya dengan kehusuan. Jadi seberapa persen khusyuknya, itulah persentase yang diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk itulah nanti yang akan melahirkan power kita di dalam ibadah kita, power di dalam kehidupan kita. Jadi power ibadah itu adalah dari hakikatnya. Jadi apa itu khusyuk ya? Khusyuk ini adalah bahasa Arab ya, yang artinya adalah as-sukun wal khudu wal inqiyad wat tadallul namanya. Tenang, tunduk, patuh, dan merendahkan atau menghinakan diri. Itu khusyuk begitu. Jadi orang yang sholatnya khusyuk minimal dari sisi fisiknya adalah tenang, minimal dari sisi fisiknya adalah tunduk, minimal dia adalah merendahkan diri, tidak banyak gerak. Ya, itu dari sisi fisiknya kelihatan khusyuk begitu. As-sukun wal khudu wat tadallul ya, wal inqiyad, itu arti maknanya khusyuk. Tapi di dalam istilahnya iqbalu 'alaiha biqalbi. Jadi khusyuk itu artinya menghadirkan hati secara totalitas di dalam ibadah kita. Makanya khusyuk paling minimal itu adalah kita sadar kalau kita itu sedang sholat, itu aja dulu pokoknya Pak. Karena banyak orang yang sedang di atas sajadah tapi kadang-kadang pikirannya ada di mall Pak, banyak sedikit. Jadi orang di atas sajadah tapi kadang-kadang pikirannya nyusun program, itu ada begitu. Makanya hal yang paling sederhana adalah kita sadar kalau kita sedang sholat. Itu iqbalul 'alaiha biqalbih. Jadi atau qiyamu qalbih ya bis shalah. Hadirnya hati kita ketika sholat. Nah itu khusyuk begitu. Jadi minimal kita sadar dulu kalau kita sedang sholat. Karena ada orang yang kadang-kadang sedang sholat nggak sadar Pak. Ujung-ujungnya sujud sahwi melulu, itu masalahnya itu.
Kalau sekali-kali sujud sahwi itu sih wajar, tapi kalau setiap sholat sendiri sujud sahwi melulu, ini kurang ajar kayaknya gitu loh ya. Nah, itu minimal begitu ya. Jadi hati itu hadir ketika kita dalam kondisi sholat. Sama sebetulnya khusyuk itu bukan hanya dalam sholat, dalam zikir pun begitu. Ya, dalam zikir itu harus ada khusyuk. Sekarang ini kan sudah banyak penelitian, Pak, tentang kenapa zikir dalam Islam itu diulang-ulang. Itu ada tulisan di jurnal ilmiah tentang the power of repetition gitu ya, tentang dahsyatnya sebuah pengulangan. Jadi kenapa kita zikir itu tasbih diulang, tahmid diulang, takbir diulang, istighfar diulang, ibadah diulang. Itu ada sebuah riset terkait dengan dahsyat sebuah pengulangan. Jadi di samping dia menguatkan memori, mencegah kepikunan, pengulangan itu dalam rangka juga untuk menginternalisasikan, mengkristalisasi nilai-nilai zikir, nilai-nilai ibadah dalam kehidupan kita. Makanya ibadah itu dalam bahasa Al-Quran, Al-Baqarah 138 itu apa? Namanya sibgoh. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgoh wa nahnu lahu abidun. Jadi dia itu disebut dengan sibgoh. Sibgoh itu artinya celupan Allah. Artinya adalah warna Allah. Dan siapa orang yang warnanya lebih baik, yang warnanya lebih luar biasa dibandingkan Allah. Jadi sebetulnya ketika kita zikir, baca Quran dan sholat atau puasa, itu proses Allah mewarnai diri kita agar warna yang dominan itu adalah warna Allah Subhanahu wa taala, bukan warna yang lain. Apalagi warna yang kagak jelas nantinya. Nah, itu seperti itu, Pak. Nah, jadi babul hissi alal khusu'i fis shalah, bab yang menjelaskan tentang pentingnya khusyuk, anjuran khusyuk kita di dalam salat. Saya bacakan hadisnya dulu, Pak ya. Jadi ada beberapa hadis yang ingin saya bacakan. Pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli rajulu muhtasiran. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli rajul. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk sholat muhtasiron dalam keadaan tolak pinggang. Jadi artinya dilarang oleh Rasul bahwa kita sholat dalam kondisi tolak pinggang. Jadi tangan kita itu ditaruh di samping itu, ya, itu tolak pinggang. Ada juga yang mengatakan di bawah seperti begini, ini tolak pinggang. Munhasiron, muhtasiron ya. Wa maknahu yaj'al yadahu ala khosiratihi. Maknanya adalah meletakkan, menjadikan tangannya itu di pinggangnya, tolak pinggang. Ya, kayak begini di pinggang kayak begini. Ini termasuk sesuatu yang dilarang. Wa fil Bukhari an Aisyata anna dzalika fi'lul yahudi fi sholatihim. Dalam hadis Bukhari dari Aisyah, anna dzalika fi'lul yahudi fi sholatihim, dia adalah pekerjaan orang Yahudi di dalam sholat mereka. Nah, makanya cara meletakkan tangan itu juga ada caranya, cara menggenggamnya pun ada caranya. Ya, itu satu. Kita baca beberapa hadis dulu, 3 aja. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah ridho kepada Anas. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, bersabda Rasul, idza qudimal asa'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghriba. Muttafaqun alaih. Idza qudima, apabila dihidangkan, al-asa'u, makan sore, fabda'u bihi, maka dahulukan makan itu, qabla an tusallul maghriba, sebelum kalian melakukan sholat maghrib. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada Abu Dzar, qala, berkata Abi Dzar,
Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza qama ahadukum fis sholati fala yamsahil hassa, fala yamsah al hassa. Ya, bisa yamsah, tapi kalau misalkan mau di idza hurikat bikasrin. Ya, kalau misalkan kita menemukan sebuah kalimat fiil kemudian dia jazm dalam kondisi sukun, kalau misalkan ternyata kemudian mau diharokatin, maka harokatin dengan kasroh. Seperti yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Mungkin kalau orang pemula kan membaca yarfa'i kan bingung dia. Kok kalimat fi'il tapi dia menerima i'rab kasroh. Ya, yarfa'i gitu loh. Jadi begitu. Fala yamsah al-hassa fa inna rahmata tuwajihuhu. Maka fala yamsah, janganlah dia yamsah, mengusap al-hassa, kotoran atau kerikil. Jadi kalau kita sedang sholat kemudian udah 1 rakaat, kemudian ternyata di tempat sujud kita itu ada kotoran, maka ketika sholat jangan sampai kita kibaskan, jangan diusap. Kenapa? Fa inna rahmata tuwajjuhu, maka sesungguhnya rahmat Allah itu terkadang ada pada hassa itu, pada pasir itu, kerikil itu, atau pada bersamanya. Jadi kita ketika sholat sudah 1 rakaat tiba-tiba ternyata pas sebelum sholatnya kita nggak kelihatan, tapi ketika sholat kelihatan, misal ada pasir, ada apa yang itu tidak berbahaya, ya itu nggak boleh kita diusap atau dibersihkan. Kenapa? Karena rahmat Allah itu kadang bersamaan dengan hal itu. Nah, jadi begitu. Nanti kita bahas sarahnya ya. Rahul Khamsah bisnadin sahih, hadis riwayat Khamsah bisnadin sahih dengan sanad yang sahih. Wazada Ahmad wahidatan auda. Imam Ahmad menambahkan boleh digebaskan sedikit saja, sekali saja, atau ditinggalkan sama sekali. Kalau misalkan ternyata ada kerikil yang berbahaya, cuma sekali, jangan digini-gini. Itu dalam hadis Imam Ahmad. Baik, ada 3 hadis ini terkait dengan anjuran husu di dalam sholat. Hadis-hadis ini kira-kira bicara tentang apa? Tentang beberapa hal, Pak. Satu, bicara tentang pentingnya persiapan kita sebelum sholat. Jadi kalau dalam hadis Anas tadi, idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib. Kalau makan sore sudah dihidangkan, misalkan jam 5 nih gitu ya, pas penghidangan kita udah lapar tadinya, siapin makan dong, mau makan. Ternyata pas ketika mau makan kita, ya siapinnya itu ada waktu, sampai-sampai enggak lama kita udah dihidangkan, ternyata maghrib. Maka dalam hadis ini adalah apa? Maka pertama mulai makan dulu, ya kemudian dia baru sholat. Nah, kenapa ini sampai seperti ini? Karohatus sholah bihadrati ta'am alladhi yuradu aqluhu lamma fihi minal istighalil qalbi bihi. Ya, wadahabun kamalil khusu'i. Jadi ini pertama adalah sifatnya makruh. Karohatus sholat bihadrati ta'am. Jadi makruh kita sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Jadi ketika makanan sudah dihidangkan kita sholat makruh. Kenapa sebab makruhnya? Ini min istighalil qalb. Karena hal ini bisa menyebabkan sibuknya hati kita kepada makanan, bukan sibuknya hati kita terhadap sholat. Kalau bahasa orang kita kan gitu. Lebih baik kita ketika makan ingat sholat daripada ketika sholat ingat makan. Kalau misalkan makannya prasmanannya dijatah lagi, Pak. Waduh, itu repot itu, Pak. Ya, makannya prasmanan, kambing gulingnya terbatas. Wah, itu udahlah, Allahu Akbar, habis nih kayak ini, udah kacau deh kalau gitu. Sehingga hati kita, pikiran kita sibuk dengan makanan, bukan sibuk ketika sholat. Hal itu menunjukkan tentang saking pentingnya husu itu. Maka lebih baik tuntaskan tugas makan kita ketika sudah terhidang, kemudian baru kita sholat. Padahal itu sholat maghrib yang waktunya amat sangat apa? Sangat pendek. Jadi contohnya sholat maghrib yang waktunya sangat pendek. Nah, ini pentingnya tentang persiapan, Pak.
Pentingnya tentang persiapan. Jadi khusyuk itu kan kalau misalkan kita bagi kan ada 5. Satu, pertama persiapannya. Apa persiapan ketika kita khusyuk? Kondisikan semua hal yang menyebabkan terganggunya ibadah kita. Itu kondisikan. Waktunya dikondisikan, ya, keadaannya dikondisikan, tempatnya, pakaiannya dikondisikan. Makanya Nabi mengatakan apa? Man sami'an nida falam yujib fala sholatalahu. Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak menjawab azan itu, fala sholatalahu, maka sholatnya tidak akan sempurna. Apa maksudnya? Maka salah satu persiapan itu adalah kita segera ketika azan berkumandang. Segera jawab ketika azan berkumandang. Jawab di sini bukan hanya kita mengikuti apa yang dilafazkan oleh muazin, Pak. Jawab di sini maksudnya adalah kita bersegera untuk berwudu. Karena kalau misalkan kita mendengar azan tidak bersegera, fala sholatalahu. Fala sholatalahu itu diterjemahkan para ulama maksudnya tidak sempurna sholatnya. Enggak bakalan khusyuk sholatnya. Karena ketika itu sudah ada faktor yang lain yang menyebabkan dia sibuk dibandingkan sibuk dia melakukan sholat. Itu sampai begitu. Makanya ketika azan bersegera, ya, jawab azan. Di samping dijawab, maksudnya kita berwudu. Ya, kenapa Pak? Salah satunya Pak, menjawab azan itu sangat dianjurkan. Ya, sunnah menjawab azan itu. Karena memang pahala azan itu pahalanya sangat luar biasa. Sangat besarnya ya. Sampai di zaman Nabi itu kan muazin itu memang betul-betul dipilih. Karena kalau misalkan orang makin banyak yang terpanggil dengan azan dia, makin banyak pahalanya. Makanya kita supaya mendapatkan pahala sama dengan muazin, maka kita ikutin apa yang dilafazkan oleh muazin. Pas ketika hayya 'alal falah, dalam hadis Nabi, Allahumma ij'alni minal falihin. Kalau hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kalau hayya 'alal falah apa? Allahumma ij'alni minal falihin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang bahagia, orang yang sukses, orang yang menang. Itu salah satu yang diajarkan Nabi ketika mendengar kata hayya 'alal falah. Kalau yang lain boleh sama. Tapi kalau hayya 'alas shalah, la haula. Kalau hayya 'alal falah, Allahumma ij'alni minal falihin. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang-orang yang sukses, yang bahagia. Boleh juga dengan la haula wala quwata. Cuma Nabi suka menambahkan setelah la haula, Allahumma ij'alni minal falihin. Itu persiapan, Pak. Jadi persiapan itu pas ketika dari azan. Nah, termasuk persiapan itu adalah mengkondisikan semuanya. Makanya tadi sebelum kita sholat dimulai, yang handphonenya ini diperiksa kembali, ya, handphone nyala dimatiin, ya, TV kalau di rumah nyala dimatiin, ya, tip nyala dimatiin, anak nangis didiemin, jangan dimatiin, emaknya marah nantinya gitu. Itu namanya dikondisikan namanya. Makanya kita jangan sampai akhirnya jadi alasan setiap kali mau sholat nanti dihidangkan makanan, kata Ustadz ada dalilnya katanya itu. Jangan kita kayak begitu. Kita prepare-nya kan sudah harus banyak. Ini setiap mau sholat hidangin makanan, setiap mau sholat hidangin makanan. Kecuali dalam kondisi memang kita sangat lapar, lain lagi. Ternyata ada waktu nih kita hidangkan ternyata makanan, kita lapar ya kita makan dulu. Daripada nanti pikiran kita disibukkan dengan makanan, lebih baik ketika makan pikiran kita disibukkan dengan sholat. Itu menunjukkan tentang persiapan itu bagian daripada khusyuk. Nabi itu dalam hadis yang selanjutnya, Pak, ya, Nabi itu sampai pernah ketika sholat, Aisyah itu punya gorden, yang gorden itu dapat dikasih, dihadiahin dari yang lain. Sampai begini kata Nabi ini, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu an, berkata Aisyah, sa'altu Rasulullah SAW anil iltifat bis sholati, ya. Ini tentang berpaling ya. Hadisnya bukan ini, kayak itu tentang berpaling. Oh iya ini. Wa anhu, dan dari Anas qala kana kiramun li Aisyata satarut bihi janiba baitiha. Jadi dari hadis dari Anas radhiyallahu an, kana kiramu li Aisyata satarut bihi, ya, janiba baitiha. Bahwasanya gorden milik Aisyah itu menutupi janibah baitiha, sebagian daripada rumahnya. Jadi Aisyah itu ada yang ngasih gorden, Pak.
Kemudian gorden itu menutupi sebagian daripada rumah Nabi, mungkin jendelanya lah. Pakola laha, maka berkata Nabi. Pakola maka berkata laha kepada Aisyah Nabi SAW. Siapa Nabi SAW? Kata Nabi apa? Amiti anna kiromaki hada fa innahu la tazalu tusawwiruhu tahridu li fi sholati. Kata Nabi apa? Amiti anna, jauhkan dari kami kiromaki, gordeng kamu wahai Aisyah, hada fa innahu la tazalu tasawwiruhu tahridu li fi sholati. Karena gorden itu gambarnya, mungkin motifnya senantiasa mengganggu aku di dalam sholatku. Jadi bayangkan Nabi saja ngerasa terganggu. Yang tidak ada manusia yang lebih khusyuk daripada Nabi. Jadi Aisyah punya gordennya banyak motifnya, bagus. Tapi ketika gorden itu ternyata menutupi sebagian rumah Nabi, Nabi ketika sholat kata Nabi, jauhkan gorden itu. Kenapa? Karena gambarnya, motifnya senantiasa mengganggu aku di dalam sholat. Bayangkan itu Nabi. Sehingga gorden itu akhirnya sama Aisyah dikembalikan kepada orang yang menghadiahinya. Sampai begitu. Ini pentingnya persiapan itu, sehingga kita penting untuk khusyuk. Ya, pentingnya untuk khusyuk. Nah, yang kedua adalah terkait dengan masalah dilarang kita meletakkan tangan kita dalam sholat itu di pinggang. Ini pertama adalah kenapa hal itu dilarang? Larangan ini kata ulama adalah larangan bimakna karohah, ya, larangan bimakna makruh. Jadi makruh, ya, karohatut tasabbuh, ya, makruh kita untuk melakukan sesuatu yang menyerupai kepada orang Yahudi, walaupun itu dalam hal ibadah. Jadi larangan di dalam hadis ini kata para ulama adalah larangan lil karohah. Makanya hadis itu begini, Pak. Bahasa Arab itu kan kalimatnya cuma dua. Satu kalimat perintah, yang kedua adalah kalimat larangan. Kalimat perintah itu ada dua. Ada perintah yang diwajibkan, ada perintah yang dianjurkan. Larangan juga ada dua. Ada larangan yang diharamkan, diharuskan, ditinggalkan. Ada larangan yang dianjurkan, ditinggalkan. Perintah yang diharuskan dikerjakan namanya wajib. Perintah yang dianjurkan dikerjakan namanya sunnah. Larangan yang diharuskan ditinggalkan namanya haram. Larangan yang dianjurkan ditinggalkan namanya makruh. Nah, tapi ada juga tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Itulah yang disebut nanti sunnah takririyah namanya. Diamnya Nabi, persetujuannya Nabi terhadap perbuatan para sahabat, yang memunculkan istilah ibahah, istilah boleh nanti. Nah, makanya hukum syariat itu dalam agama kita 5. 1 wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah haram, yang keempat adalah makruh, yang kelima adalah boleh atau mubah namanya. Nah, mubah inilah ya dalilnya salah satunya adalah adanya sunnah takririyah. Ya, adanya sunnah takririyah, diamnya Nabi terhadap perbuatan para sahabat Nabi yang Nabi saat itu sebetulnya menyaksikan, tidak memerintahkan, tidak melarang, bahkan Nabi tidak melakukan. Ya, itu muncul namanya takririyah namanya. Nah, terkait dengan masalah perintah itu begitu, Pak. Terkait dengan larangan pun begitu. Jadi kita nggak bisa ketika ada larangan langsung kita definisikan dan simpulkan larangan itu adalah haram. Maka disinilah kita perlu tahu tentang kalimat itu. Nah, jadi kata ulama, naha Rasulullah SAW ayyusolli rajulu muhtasiron, Rasul mencegah dan melarang untuk sholat dengan cara tolak pinggang itu adalah larangan bimakna makruh, bukan haram. Karena dulu juga pernah terjadi seperti itu, ya. Kenapa? Karena kondisinya perang. Sehingga mereka itu ketika sholat itu dipinggang, karena di sini ada pedangnya gitu. Ketika kondisi perang. Tapi sekarang kan dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal berarti kita di tengah. Jadi bisa di sini, ya bisa di sini. Ya ala sodri, ala sodri, ya di sekitar dada kita. Jadi begitu. Nah, ini adalah merupakan perintah terkait dengan cara melaksanakan sholat. Jadi khusyuk dalam sisi pelaksanaan.
Nah, khusyuk dalam sisi pelaksanaan Pak adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nah, itu khusyuk dalam pelaksanaan. Maka khusyuk dalam pelaksanaan itu kita lihat bagaimana Nabi salat. Ustadz, saya tidak pernah melihat Nabi salat. Makanya salat Nabi itu ditulis, diabadikan, didokumentasikan dalam banyak hadis-hadis para ulama kita. Ya, termasuk di dalam kitab hadis Bulughul Maram dijelaskan tentang bagaimana cara salat Nabi. Dari mulai berdirinya Nabi, takbiratul ihramnya Nabi, sedekapnya Nabi, rukunya Nabi, sujudnya Nabi, tahiyatnya Nabi, bagaimana posisi tangannya, telunjuknya ketika tahiyat, posisi kakinya ketika tahiyat, bacaannya apa yang dibaca Nabi dan lain sebagainya. Nah, ini namanya khusyuk pelaksanaan. Khusyuk pelaksanaan itu satu ada bacaan, yang kedua ada gerakan. Dalam soal bacaan, Imam Ghazali mengatakan begini Pak, dalam kitab Ihya-nya. Ya. Kata Imam Ghazali, seandainya kita tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir Pak, dari takbiratul ihram sampai salam, maka kata Imam Ghazali minimal dari sisi bacaan kita khusyuk di 3 tempat, di 3 bacaan sholat. Di mana itu? Pertama kata Imam Ghazali, kita khusyuk ketika melafazkan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang bacaan iftitahnya pakai ini. Khusyuk kita di situ. Karena itu sebagai bentuk ikrar kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Engkau Allah semesta alam. Itu satu kata Imam Ghazali, kalau kita tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir, satu khusyuk ketika pas bacaan itu. Yang kedua kata Imam Ghazali, kita khusyuk ketika bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di situ kita. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'inu kami mohon pertolongan. Khusyuk di situ. Yang ketiga kata Imam Ghazali adalah khusyuk ketika kita baca sholawat. Itu dalam bacaan. Ya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kata Imam Ghazali, seolah-olah kita hadirkan kalau Rasul itu hadir ketika kita baca sholawat itu. Nah, inilah salah satu hikmahnya kenapa bacaan salawat kepada Nabi itu menggunakan domir mukhotob. Domir mukhotob. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Seolah-olah kita ngajak Nabi bicara gitu. Ngajak Nabi ngobrol. Jadi kata ganti untuk Nabi, padahal Nabi sudah wafat 14 abad yang lalu dan Nabi tidak ada secara fisik di hadapan kita. Ya, Nabi tidak ada di hadapan kita. Kenapa sampai kita itu mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi? Karena memang setiap kali kita baca sholawat, memang Nabi itu apa? Allah kembalikan ruhnya Nabi kepada Nabi, kemudian Nabi diberikan izin untuk memberikan jawaban terhadap sholawat kita. Maka dalam kondisi kita ketika baca sholawat kepada Nabi, kata Imam Ghazali, khusyuklah kita di situ. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu khusyuk di situ. Jadi dalam sisi bacaan kata Imam Ghazali, kalau kita nggak bisa dari iftitah awal sampai salam, minimal kita 3 tempat itu hadirkan hati ketika kita melafazkan kalimat-kalimat itu. Itu powernya nanti lain, Pak. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya kita memahami tentang bacaan sholat, makna-makna sholat. Nah, memahami bacaan sholat dan makna sholat namanya khusyuk pikiran. Jadi rahasianya gini Pak, Ustadz, kenapa sih kita kalau lagi sholat, pikiran kita itu kadang-kadang suka kemana-mana? Kita jujur dulu Pak, ini kira-kira yang hadir di sini rata-rata. Kalau sholat itu pikiran suka jalan-jalan nggak Pak kira-kira? Rata-rata dulu Pak kita ya. Suka nggak? Jujur dulu kita. Kita kadang-kadang khusyuk pas takbiratul ihram doang enggaknya. Allah, kesananya udah nyusun program kayaknya kita Pak gitu. Nah, pertanyaannya, rata-rata kita Pak, ngalamin nggak ketika kita sholat pikiran suka kemana-mana? Ngalamin nggak?
Hah? Itu kira-kira kalau pikiran kemana-mananya lama atau sebentar kira-kira? Apalagi kalau banyak pikiran kayaknya Pak. Sampai kita lupa antara iftitah dan Fatihah pakai trok kayaknya gitu loh Pak. Orang baca iftitah langsung ujungnya waladolin, kan repot kayak gitu misalkan gitu. Nah pertanyaannya, kenapa kok pikiran bisa kemana-mana? Karena pikiran kita nggak dikasih kerjaan. Karena dia tidak dikasih kerjaan, maka dia nyari kerja sendiri gitu loh Pak. Itu masalahnya. Nah apa kerjaan pikiran? Kerjaan pikiran itu dia memahami, menerjemahkan paling tidak apa yang kita baca. Dikasih kerjaan dia. Kalau dia dikasih kerjaan, dia nggak bakalan kemana-mana. Itu. Misalkan kita Bismillahirrahmanirrahim. Mulut kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Pikiran kita kan ngomong nih segala apa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pikiran kita itu menerjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan. Nah, kalau misalkan dia dikasih kerjaan, dia nggak sempat ngerjain yang lain, Pak. Itu masalahnya. Makanya dia harus dikasih kerjaan. Apa kerjaan dia? Mengartikan, menerjemahkan, memahami apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Itu. Makanya kita harus sering-sering. Makanya kalau sholat tasbih Pak, itu kalau misalkan pikiran itu nggak ngerjain sholat tasbih, bingung kita tasbihnya udah berapa itu kalau sholat tasbih. Makanya sholat tasbih itu pikiran kita ikut kerja. Makanya walaupun tasbihnya banyak sampai 75 sampai sekian, kita nggak lupa. Kenapa? Karena pikiran kita ngitung tasbihnya gitu. Itu begitu. Nah, itu salah satu kuncinya Pak. Ya. Gimana kuncinya? Ya kalau misalkan pikiran kita ternyata jalan sebentar-sebentar, yang menyebabkan kita tidak sampai lupa misalkan rokaat berapa, itu nggak jadi masalah, itu wajar. Tapi ini kan tidak sedikit kadang-kadang pikiran itu dibiarkan lepas dia. Balik-balik lagi kita sudah lupa rokaat keberapa, ini bacaan apa, itu yang masalahnya gitu loh. Makanya dia harus dikasih apa? Dikasih kerjaan. Apa kerjaannya? Memahami ya apa yang dia baca. Itu pikiran. Jadi oleh karena itu maka hadis-hadis yang kita baca tadi adalah bicara tentang khusyuk dalam 3 hal. 1, khusyuk dalam persiapan sampai harus dikondisikan, makanan terhidang makan dulu. 2, khusyuk dalam sisi pelaksanaan, gerakannya harus sesuai dengan Nabi. Nah yang ketiga adalah khusyuk terkait dengan masalah pikiran. Kenapa kita dilarang oleh Nabi untuk menggebaskan, untuk mengusap-ngusap tempat sujud kita? Itu disebabkan karena menyebabkan kita sibuk dengan aktivitas fisik kita, sementara kita kadang-kadang tidak bisa konsentrasi di dalam pikiran dan hati kita. Nah ini 3 bentuk khusyuk dalam 3 hadis tadi. Khusyuk persiapan, khusyuk pelaksanaan, gerakan, dan khusyuk pikiran kita. Jadi begitu Pak. Ya, jadi ini anjuran ya untuk kita senantiasa khusyuk di dalam sholat. Ini memang kadang-kadang panjang Pak ya. Ya kalau misalkan kita bahas satu-satu, misalkan persiapannya nanti dari mulai kita mendengar azan, dari mulai kita berwudu, dari mulai kita berpakaian, kemudian dari mulai kita datang ke tempat sholat, kemudian pelaksanaannya, baik itu bacaannya maupun gerakannya. Yang ketiga tentang pikiran-pikiran kita. Nah, kenapa bisa seperti itu Pak? Jadi begini, ya. Liyakun iqbaluka 'ala sholati ka iqbalika 'ala Allah yaumal qiyamah wa wuqufika baina yadayhi wa huwa muqbilun 'alaika wa anta tunajih bi adabin wa khusyu'in. Liyakun iqbaluka 'ala sholati ka iqbalika 'ala Allah yaumal qiyamah. Jadikan ya gerakan dalam salatmu ya seperti halnya kalian menghadap Allah pada hari kiamat. Tuh kalau di sini bahasa ulama begitu ya. Supaya kita khusyuk, jadikan gerakan kita dalam sholat kita seperti halnya kita sedang menghadap Allah pada hari kiamat. Jadi untuk mengilustrasikan kita supaya tegak dalam sholat tidak banyak gerak, maka seolah-olah kita itu sedang berhadapan dengan Allah. Wa wuqufika baina yadayhi wa huwa muqbilun 'alaika wa anta tunajihi bi adabin wa khusyu'in. Dan diam kamu seolah-olah kamu sedang berhadapan dengan Allah. Makanya sholat itu kita sedang berhadapan dengan Allah, Pak. Kalau misalkan kita sadar kita sholat sedang berhadapan dengan Allah, maka kita nggak berani macam-macam. Nggak berani tengok kanan, tengok kiri, nggak berani pakai baju yang sembarangan. Orang kita sedang berhadapan dengan Allah. Sama kayak misalkan Bapak mau berhadapan, dipanggil Pak Prabowo.
berani nggak Pak dipanggil Pak Prabowo ke istana pakai kaos oblong gitu, celana sontok, pakai sendal jepit, berani nggak Pak kira-kira? Diusir sama Mayor Teddy bisa jadi Bapak nantinya gitu loh. Tapi harus pakai apa? Harus kita pakai pakaian yang terbaik. Bukan pakaian yang mahal, pakaian yang terbaik. Jadi di sini kata ulama apa? Penting kita ketika kita menghadap Allah ketika kita sedang sholat seperti halnya kita sedang berhadapan dengan Allah. Makanya masa kita berhadapan dengan Allah tolak pinggang gimana ceritanya Pak? Misalkan kita berhadapan dengan Allah, Allahu Akbar, kan gitu, nggak mungkin. Maka kita khusyuk ketika kita berhadapan dengan Allah. Wajah kita pun tunduk, kita ketika berhadapan dengan Allah. Jadi ketika kita berhadapan dengan Allah, itu penting. Kita berhadapan dengan penguasa saja, kadang-kadang kita begini, berhadapan dengan Allah juga sama. Makanya adalah as-sukun wal khudu wat tadallul. Kita senantiasa tenang, kita senantiasa patuh dan hinakan. Maka begini. Nah, sedang berhadapan dengan Allah. Jadi sholat itu ilustrasinya begitu. Kalau misalkan kita paham hakikatnya sedang berhadapan dengan Allah, pasti cara berhadapannya, cara ngomongnya, cara berpakaiannya, semuanya pasti kita akan persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kan begitu sebetulnya. Ini kadang-kadang berhadapan dengan Allah bari nguap melulu kadang-kadang. Bapak ngobrol dengan Kapolri nguap melulu, di penjara bisa jadi kadang-kadang. Allahu Akbar. Kira-kira kalau kita ngobrol sama orang Pak, sama pejabat ngobrol nguap melulu kira-kira. Ini kira-kira kalau ngajuin proposal di ACC nggak Pak? Kira-kira Pak? Nggak ada ACC. Ini yang kita harus pahami. Dia sedang munajat berhadapan dengan Allah. Nah itulah sebabnya ada orang lewat harus ditahan. Karena dia nggak sopan. Kita sedang ngobrol dengan Allah, dia lewat ke hadapan kita. Nah, itu seperti itu maksud dari para ulama itu begitu. Ya, jadi pemahaman hadis Nabi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah maghrib, udah isya kan ya. Itu barangkali Pak ya, 3 hadis ya yang bicara tentang anjuran dan pentingnya kita khusyuk dalam sholat. Makanya sebetulnya sholat itu dikedepankan tentang gimana cara khusyuknya. Jadi jangan hanya kita berkutit di masalah-masalah fur'iyahnya saja, tapi sebagai bentuk pengetahuan ya supaya kita juga bisa tenang di dalam menjalankannya, nggak jadi masalah. Itu barangkali yang bisa disampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kekeliruan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.